Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang lucunya hukum di Konoha, di negeri Konoha ini. Karena banyak sekali video-video yang di luar sana menampilkan lucu-lucu mereka menanggapi tentang hukuman yang ada di Indonesia yang sangat timpang setelah kita melihat di masyarakat kita. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Kalau ada jambret jangan dikejar ya. Harta bisa dicari lagi, yang susah dicari adalah keadilan di Konoha. Maling ayam digebugin warga dan dipenjara 7 tahun. Maling motor 8 tahun. Maling kundang jadi batu. Maling uang rakyat ratusan miliar hanya dipenjara 6,5 tahun. Gak usah kaget, kayak yang gak tahu hukum di Konoha saja. Kalau lu dibegal, mending kasih aja barang-barang yang lu punya. Uang, HP, atau tas. Daripada lu ngelawan, begalnya mati. Lu yang jadi tersangka. Kok bisa? Bisa dong. Hukum di Konoha dari dulu memang begitu. Nah, ini yang namanya disingkat KUHP. Apa itu, Pak? Kasih uang, habis perkara. Ini berlaku di proyek, ya, di makanan bergizi, kota haji, proyek-proyek jalanan, semuanya bisa di KUHP kan, ya. Ini di Konoha, bukan Indonesia, ya. Kalau Konoha itu semuanya bisa KUHP. Kasih uang, habis perkara, ya. UUD, ingat aja UUD, ujung-ujungnya duit. Ya. Maling 1 ekor ayam dihukum 5 tahun penjara. Kasus penipuan umroh hampir 5 miliar dihukum 3 tahun penjara. Bahkan tersangkanya sampai joget-joget depan korban setelah diponis. Dan yang lebih parah, tersangka kasus pembunuhan terhadap kekasihnya diponis bebas. Kita semua tahu dengan berita viral akhir-akhir ini, di mana si Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR Edward Tanur, sekaligus tersangka kasus pembunuhan terhadap kekasihnya pada 2023 lalu, malah diponis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Seolah-olah hakim menutup mata terhadap bukti visum, saksi, dan fakta-fakta lainnya. Mengetahui hal ini, Komisi 3 DPR langsung mengadakan rapat bersama keluarga korban untuk menegakkan keadilan. Saking geramnya, dalam sidang tersebut Bapak Ahmad Saroni mengatakan jika hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur itu brengsek dan sakit semua. Menurut gua agak sedikit sinting sih, agak sedikit gila gitu loh. Di negara Konoha ini ya semuanya serba aneh kalau aku lihat ya. Aneh dalam artian seperti hukum itu jadi kayak mainan ya. Jadi kayak mainan. Hukum itu bisa dibeli nggak sih menurut lo? Harusnya tidak. Harusnya tidak, tapi bisa kan? Katanya sih bisa. Jadi gue agak speechless ya melihat perilaku para penegak hukum. Ya misalkan satu contoh, jaksa penuntut umum yang kemarin itu memperlihatkan kebobrokannya sebagai jaksa penuntut umum. Kenapa bobrok? Masa yang dia anggap terdakwa itu di video-videoin? Lo lihat nggak? Ya, menurut lu sikap seorang jaksa penuntut umum seperti itu gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Seperti memihak gitu ya ke salah satu pihak gitu. Jadi kalau menurut gua agak sedikit sinting sih, agak sedikit gila gitu loh. Welcome di Konoha yang hukumnya bisa dibeli dengan uang. Kalau gue nggak kerja ya, gue udah datang tadi menyaksikan tuntutan hukuman dari Amin Nikita Mirzani. Hah? 11 tahun? Oh my god. Berapa ya? Berapa yang bisa dibeli itu hukum? Padahal Amin itu seorang pahlawan yang membuat supaya wanita-wanita di Indonesia itu terbuka matanya agar tidak memakai skincare abal-abal. Guys, pindah yuk guys, yuk keluar negeri yuk, lebih aman, tau nggak? Ya kan? Bener kata Ami, gue dijebak waktu gue di Pondok Bambu, banyak banget ya terdakwa yang nggak bersalah yang ditukar kepala. Lah inilah Ami, Mail, itulah flashbacknya gue. Makanya kenapa gue sampai di garda terdepan. Jatuh lagi. Buat Ami minggu depan, siapkan mental ya, calm down. Ingat, hukum karma itu berlaku. Meskipun datangnya lama, tapi dia tidak akan melesat
ke tepat sasaran orang yang menzolimi kalian. Tolong bersabar ya, baca doa, banyak-banyak ibadah kayak aku waktu dijebak ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doakan yang baik-baik buat para penjahat-penjahat, oknum-oknum yang sudah berhasil ya menjerumuskan Ami, ditahan sampai seperti itu. Sungguh keji. Sungguh keji. Welcome in Konoha. Ini kalau ada bendera One Piece nih ya, gue kibarkan, tau nggak? Hei, bapak yang pernah es gabus itu? Iya pak. Ah, bapak ikut kami ke kantor. Kenapa pak? Karena bapak telah jualan es gabus terbuat dari spon. Enggak pak. Enggak apanya kamu ya? Masih kamu berani melawan sama kami? Hah? Hah? Kamu ya, ini nih. Iya, Pak, Ini ini, spon ini, nih. Ini spon ini. Kau tengok nih, nih. Kamu ya, kamu makan ini, ya, oke, makan, Biasaan jual ya es gabus dari spon ini, gampang ini nih, Tapi cek dulu pak. Cek apaan lagi nih? Udah terbukti nih, udah kita cek dulu ini ya. Biasaan nih kamu ini, pegang ini. Aman kau ini. Aman nih pak. Iya pak. Wah, ya bikin malu aja ini ya. Ini dari apa ini? Gandum ini. Iya pak, itu kandung. Astaga, ya Allah. Ya udah tunggu sini, Pak. Permisi, Pak. Ya pak. Ini kami dari Kapolres. Apa itu Kapolres pak? Kasih polus beres. Ini, Pak, hadiah permintaan maaf kami, Pak, karena telah salah sangka, Pak. Kami kira es Bapak itu kemarin itu terbuat dari spon. Ternyata itu sudah dinyatakan aman, Pak, ya. Menurut penelitian ya, buku catatan datang Sutarma itu semuanya sudah aman, Pak. Ya, Pak. Ini, Pak, kami minta maaf, Pak. Tapi jangan diperpanjang ya, Pak, kasus kami, Pak, ya. Supaya kalau Bapak butuh apa, kabarin kami aja, Pak, ya, Pak. Kami minta maaf ya, Pak, atas tunjukannya bengkak-bengkaknya itu, Pak. Kami minta maaf ya, Pak. Ya, Pak, pokoknya ini, Pak, buat Bapak ya. Ya pak, makasih Silakan pak. ke Bapak, ya, Pak. Bapak aman, Pak. Jualan lagi ya, Pak. Iya pak. Ya, Pak. Ya. Hukuman mati diganti hukuman seumur hidup. Udah cair ya bos. Kok pada kaget sih? Kan hukum di sini kadang suka ngelawak. Semua bisa dikondisikan, tergantung punya berapanya. Mungkin MA-nya bingung. Tadinya hukuman mati mau diganti sama hukuman nggak boleh makan kulit ayam KFC seumur hidup. Tapi kan kasihan. Udah pokoknya nggak usah kaget lagi kalau nanti sel dia mewah. Nggak usah kaget lagi kalau dia cukup berkelakuan baik, nanti juga bebas. Lu boleh kaget kalau yang dijatuhi hukuman Ferdi Sambo, yang dipenjara Ferdi Nuril. Kaget kan lu? Lu boleh kaget. Kaget beneran. Guys, kalian tahu nggak pengungsi Rohingya? Nuntut dia pengen duit katanya. Tunjangan 1 juta yang setiap bulannya dikasih oleh pemerintah. Protes, kurang katanya. Weh, enak aja kamu. Masih banyak masyarakat kita yang kekurangan juga. Ngapain kalian di sini pengungsi? Terus pemerintah sibuk-sibuknya ngurusin mereka. Ngapain bikin anak di sini? Hah? Bikin susah tahu nggak? Enak aja. Rakyat Indonesia yang benar-benar penduduk Indonesia aja nggak semuanya bisa mendapatkan duit 1 juta. Tuh lihat guru-guru honorer. Berapa yang mereka dapat? 400.000 paling besar. Please dong. Kalian kok nggak tahu diri ya? Heran. Setuju nggak guys? Ini orang pengungsi tapi lucu gitu loh. Nuntut. Aneh. Aneh banget. Ih. Suka-suka dia. Lah. Mendingan saya ngebela rakyat gue sendiri. Rakyat Indonesia. Paham? Harusnya bersyukur kalian ditampung di sini. Oke? Harusnya kalian bekerja, menghasilkan, jangan minta melulu kerjaannya. Siapa yang setuju, guys? Coba share di sini, kita diskusi. Harus diapain dulu mereka, ya, supaya kita tahu masyarakat kita itu masih banyak kekurangan dan pemerintah melek. Jangan diem aja urusan kayak begini. Jangan ditampung, jangan sok paling kayak superhero gitu. Tapi mengorbankan penduduknya sendiri. Penduduk asli. Siapa yang setuju sama saya? Share di sini, oke? Kita diskusi. Salam, Lita Gading.
Guys, setelah kita lihat beberapa video yang menampilkan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian hukum di Indonesia yang begitu sangat merugikan masyarakat kecil khususnya dibandingkan dengan koruptor-koruptor. Ada sebuah video yang menampilkan bahwa dia membandingkan antara pencuri ayam dengan koruptor yang miliaran rupiah, yang dimana hanya beberapa tahun aja selisih untuk hukuman mereka. Jadi mereka rata-rata membuat video-video yang lucu tentang hukum di Indonesia. Bagaimana menurutmu guys? Apakah hukum di Indonesia ini sudah separah begitukah untuk kita? Karena memang kalau kita lihat undang-undang yang dibuat pemerintah sekarang itu banyak sekali yang sama sekali kita merasakan ini tidak masuk akal. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.